Hai, kenapa Mbak? Aku boleh curhat nggak? Boleh, tapi ingat ya setiap kali curhat yang masuk Iya, jangan Ceh. pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Dok? Biar aku aja yang telepon apa? Kenapa, Sayang? Kan kontrakku kan bulan ini kan jalan 1 tahun kan. Terus? Terus majikanku tuh tiap hari tuh ngomong gini, mau nggak renew. Sedangkan di hati kecilku tuh aku nggak mau renew, Ceh. Terus? Aku nggak kuat mental lah di sini. Terus? Nah, terus majikanku tuh bilang kalau kamu renew nanti tak gaji lebih, kata dia kayak gitu. Terus aku bilang makasih ya Singsang, tapi aku mau mikir-mikir dulu, aku mau pulang Indonesia, nggak usah pulang, kata dia kayak gitu. Di Indonesia kan kamu nggak punya keluarga, kata dia gitu. Terus aku bilang aku mau pulang aja dulu. Terus dia tuh kayaknya menghoisam gitu loh, Mem. Terus aku kan kemarin ditanyain lagi, kamu mau renew nggak? Aku kan dengar-dengar dari YouTube-nya sampean toh. Terus aku bilang, oh boleh lah, aku bilang kayak gitu. Tapi nanti ya kalau sudah hampir ini garis finish, aku bilang gitu. Iya, kayaknya tuh dia udah bahagia gitu toh, Mem. Tapi dalam hatiku tuh sebenarnya tuh aku tuh nggak pengen lo renew tuh. Kayak gitu bakal jadi masalah nggak ya, Mem? Ya kamu jalani aja dulu loh, Dok. Ntar kurang 2 bulan kan dia pasti nanya lagi. Kan masih kurang setahun tuh sekarang. Halo? Nggak usah dipikirin dulu loh. Kenapa kamu nggak nyaman sama dia? Dia tuh sering berantem yo sama istrinya tuh berantem aku nggak kuat mental loh, Mem, kalau tiap hari berantem. Mosok suaminya tuh lo salah naruh gelas sih lo, istrinya tuh lo mencak. Terus nanti kalau udah istrinya mencak kan, kalau bapakku nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak ngeladenin gitu ya, nanti mbokku tuh larinya ke aku loh, Mem. Hah? Kok bisa kayak gitu? Kamu jadi pelampiasan gitu? Iya, dia tuh sampai ngomong gini, dia tuh suka curhat sama aku tuh gini, dulu dia laki-laki tuh nggak punya uang, aku yang punya uang, aku yang beli rumah, katanya kayak gitu. Jiran sekarang udah punya uang aja semena-mena, padahal bapakku tuh nggak semena-mena loh, Mem. Oke, pikirannya mbokmu jelek loh. Iya, Sebenarnya mbokmu terus itu kayak merendahkan aku bapakmu. aku tuh gak kuat gitu loh. Dulu waktu awal kerja di sini, satu kontrak itu ya, yang kontrak awal itu ya pas apa gue jenenge, pas interview di awal itu dia dibilang gini, nanti kerja di rumah yang ini, kerjanya sama aku, sama istriku, sama anakku umur 3 bulan. Dulu kan umur 3 bulan tuh anaknya. Terus aku nyampe sini tuh ternyata itu dia sama ada neneknya. Terus aku tuh kerja 2 rumah gitu loh, Mem. Alasannya dia tuh gini, karena rumahku ini nggak cukup untuk kamar tamu, jadi aku nyewa rumah lain. Terus ini neneknya itu kan guala tuh, aku nyerah tuh itu, Mem. Nenek iki salah, kuwi salah, iki salah. Terus aku merasa, ya namanya dulu emosi ya, Mem ya. Aku merasa, aku kan kerjanya di kontra ini, kenapa kok kamu harus ada di sini, kok apa namanya, aku harus kerja di rumah yang ini juga. Terus aku lapor lah di agent itu nggak ditanggepin toh, tak telepon nggak ditanggepin, tak SMS nggak ditanggepin. Agentku tuh tak tanyain liburku kapan nih lo nggak mau jawab, Mem. Dibaca lo nggak, di SMS dibalas saya nggak, di telepon boyo diangkat lah, kan aku anak kamu, nggak mau ngangkat. Terus akhirnya aku lapor lah ke KJRI, orang agentku kan nggak nolong, jadi kan aku lapor KJRI toh. Lah ke KJRI ya begitulah tanggapannya, sabar. Akhirnya kok ndelalah aku tuh emosiku kan tinggi ya waktu itu. Aku lapor ke labor. Nah kata labor tuh gini, Mbak, kalau kamu nggak itu tuh nggak boleh lo kerja nyalain aturan, katanya kayak gitu. Betul. Itu kalau misalnya ada nenek, nggak ada nenek di kontrak kerja, nggak ada nenek, tapi ada nenek kalau sesekali datang itu nggak apa-apa. Aku bilang, aku tuh nggak sesekali datang, dia itu lo tinggal sama aku, anaknya tinggal di rumah yang kontrak, aku bilang kayak gitu. Terus kenapa kamu nggak betah? Itu neneknya jahat, suka ngata-ngatain aku, suka marahin aku di pinggir jalan sampai aku diliatin orang. Terus katanya itu tetap salah, Mbak. Kalau misalnya ini emang kamu beneran nggak mau kerja di situ,
kamu lapor KJRI ya. Terus aku bilang, aku udah lapor KJRI Pak sebelum lapor ke kamu. Aku bilang, aku mau kerja sesuai kontrakku aja, aku bilang gitu. Nah delalah itu, diem dulu sayangku. Nah delalah udah apa namanya, udah lapor itu lapornya itu tanya nomor KTP ku. Nah habis itu dia nelpon KJRI. Sesudah dia nelpon KJRI ku nelpon agenku lah, agenku nelpon bapakku. Terus aku bilang sama agen, kalau aku udah lapor kamu barusan nolongin aku ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus kamu itu membesar-besarkan masalah. Terus aku nanya sama dia, 不好意思啊，我都打电话给你，你都不听，我都给你 text 你都不看，我要怎么样啊？ Aku bilang kayak gitu toh. Nah terus dia bilang gini, banyak kok cece itu yang kerja kayak gitu, katanya kayak gitu. Nggak ada masalah loh, kalau aku ada masalah emang salahnya di mana, aku bilang. Karena aku kan ngikutin peraturan itu, aku Betul, bilang gitu. betul. Terus dia bilang gini, kalau emang nggak niat kerja di Hong Kong, ini nggak usah kerja di Hong Kong. Terus aku bilang, kalau nggak niat jadi agent, nggak usah jadi agent dong. Aku kan udah bayar kamu, kayak gituin. Terus katanya itu, mau 5 wale, katanya kayak gitu. Terus aku bilang, sebentar, tak ketawa dulu. Maaf ya Mbak, itu kan aku lagi emosi ya. Iya betul. Namanya orang emosi kan nggak bisa mikir ya. Betul. Dia kan ngatain aku kan nggak mau tau direndahin sama agent. Betul. Bikin aku ketawa kamu. Terus bapakku tuh bilang gini, dia itu nggak punya apa namanya, aku tuh suka dia kerja di sini, tapi dia tuh selalu berantem sama mertuaku, kan nggak usah didengerin katanya. Aku loh kalau suruh motong sayur ya, motong segitiga, tak potong segitiga tapi beda bentuk kan namanya terong itu kan yang bawah kan gede, yang atas kan panjang tuh kecil toh, mana bisa dipotong sama, kan nggak bisa bahkan. Iya. Aku loh kalau makan di restoran itu nggak mau makan bentuknya nggak sama kayak gini. Terus aku bilang, kan kamu nggak makan di restoran, kan ini sama aja, nanti juga kan jadi tai ya kan, bilang gitu. Terus kata dia kayak gitu, aku nggak seneng ya kayak gini nih. Lah kamu maunya gimana, coba kamu contohin aku bilang kayak gitu toh. Terus dia tuh bilang gini, nah tak contohin kayak gini, padahal tuh dia juga motong tuh nggak sama, namanya pantat sama kepala kan nggak sama atau bentuknya. Terus aku bilang, terus kata dia kayak gitu,算了什么都不会tuh ya wo不会啊. Terus dia tuh jengkel toh kan, lihat dia ngomong ya tak jawab, aku kan nggak mau tuh diem aja. Terus agentku tuh bilang gini, masalah kecil dibesar-besarin cuman gara-gara ada nenek kan datang ke situ karena bantu kamu. Terus aku bilang, aku nggak mau dibantu kok, aku bilang aku bisa nge-handle semuanya sendiri. Terus dia bilang gini, itu nenek nggak pulang ke rumahnya dia itu karena ada COVID katanya kayak gitu. Terus aku bilang, dulu perjanjiannya nggak kayak gitu, kan gajimu gede 5.500, emang dari awal gajiku 5.500. Terus kata dia itu gini, kamu tuh mau kerja apa mau ngomong aja tuh? Kamu nanya, kalau nggak ada jawab, nah berarti aku nggak usah punya mulut dong. Terus kata dia tuh, kamu boleh mau deh, kata dia kayak gitu tuh. Terus mungkin dia jengkel, terus akhirnya disambungin lah sama bapakku, anak ini maunya gimana. Terus aku bilang, aku mau pulang, aku mau break kontrak aja. Terus bapakku bilang, jangan, kita suka sama kamu, kita suka cara kerjamu, katanya kayak gitu. Terus bentar lagi nenek pulang, delalah nenekku kan udah pulang ke negara asalnya ya men. Sekarang udah nggak ada masalah lagi. Tapi bapakku tuh kayak ngejar, bapak ibuku tuh ngejar terus. Dia tuh minta aku renew, aku ki umur loh mem. Kan kita kan punya pilihan ya, betul. Punya pilihan. Kalau kita tertekan kan, ya lah masa hidup sekali kok mau disia-siain, kerja ya kerja, tapi kan kalau ada pilihan lain kan ya pilihan lain loh. Betul. Aku kok bingung, takutku dulu kan dia udah tak pernah tak laporin labor gara-gara kerja 2 rumah itu sama beda kontrak. Lah aku takutnya nanti kalau udah 2 bulan dia itu gantian jahat sama aku, gantian nge-terminate aku gitu, gimana ya men? Oke, ini adalah beda. Jadi satu hal, itu adalah ketakutan yang menurut saya tidak beralasan. Iya, memang benar kamu takut karena kamu pernah meneror mereka. Tapi kamu meneror mereka kan karena kesalahan mereka. Bukan kamu sengaja jadi penjahat. Ngerti nggak? Kamu cuma ingin membuktikan bahwa peraturan ya peraturan. Cinta ya cinta gitu loh. Peraturan dan cinta nggak bisa digabungin.
peraturan dan kasih sayang nggak bisa digabungin. Peraturan kalau nyolong ya di penjara. Tapi kalau kasih sayang nyolong, ya udah dimaafkan gitu loh. Paham nggak maksudku? Jadi kita sedang berbicara dengan peraturan. Satu hal, kalau kamu merasa tidak nyaman, jangan dipaksakan. Karena taruhannya nyawamu 2 tahun ke depan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, karena sekarang kamu takut mereka balas dendam, ya udah kamu kerja ekstra bagus. Tiba-tiba aja bilang apa itu 2 bulan sebelumnya, karena ini ada saya selalu bilang 2 bulan sebelumnya baru ngomong kalau mau pulang Indonesia. Banyak anak yang komen ke saya, ini kalau majikan yang bisa bahasa Indonesia atau majikannya jahat akan menyangka bahwa kita itu jahat. Jangan salah, kalau mereka baik kamu nggak akan bohong kan? Bener nggak? Jadi kenapa aku ngajarin kamu kayak gitu? Kalau kamu tidak berbohong maka kamu yang mampus. Kalau kita kenapa kalau majikan baik kan kamu nggak perlu seperti ini, Dok. Bener tidak? Dulu itu kan mem apa namanya kan udah tak laporin itu lah. Nah Barono kan dia tuh baik kan, neneknya pulang tuh baik, sering ucapin makasih ya masakannya ini enak. Tak akuin emang aku kan jago masak, terus jaga anak itu aku ya teliti. Tapi tuh namanya mental orang, aku tuh nggak seneng loh Mak. Ya itu kan ruang TK, mereka mau berantem itu kok ya terserahmu lah, itu urusanmu. Tapi itu akan aku denger Mem, kamu kena mental, Dok. mental aku bener. Tukaran seminggu itu ya pernah loh Mem. Dia tuh ya namanya tukaran hal kecil ya, terus mbokku tuh bilang gini, dasar orang miskin, kamu dulu lo tak bantuin sekolah, ini lo rumah emakku, kata dia kayak gitu. Bapakku paling mau gampar pipinya apa mau mukul mulutnya lah, kena lehere aku. Terus di situ aku kok kayak aduh mampus kue, kok ini gimana. Nah terus semenjak aku lihat itu mereka tuh sering berantem di depanku tuh nggak ada malu gitu loh, kayak nggak ada ya kayak nggak enek sungkan gitu loh Mem. Terus aku mikir 2 tahun aku harus pergilah dari sini, mau dia gaji aku 7.000, mau dia gaji berapa aku dia kan ngomong gini, kalau kamu mau renew tak gaji 7.000, kata dia kayak gitu 1 bulan. Tapi gimana ya, aku nyaman tuh dengan aku dulu jaga orang tua ya. Aku nyaman dengan orang tua yang maafan, tapi nggak kan kalau orang tua kan ngomongnya kan nggak kenceng toh Mem, biasa aja gitu toh. Ini tuh ngomong prak kayak mukul gitu loh di depan muka aku loh Mem. Kayak aku kok kayak rikuh gitu loh Mem. Terus kalau misalnya nih aku kan 3 bulan sebelum aku dapat majikan ya Mem. Misalnya aku dapat majikan, terus dia sebelum kurang 2 bulan dia interminate aku kan tetap pulang Indo, tapi aku masih bisa diproses ke Hongkong nggak ya Mem? Bisa kan kamu nggak ada masalah, Dok. Kamu ngelaporin labor kan kamu karena benar, bukan karena kamu salah, bukan kamu dituduh apapun. Tidak ada masalah denganmu sayang. Aku takutnya dia balas dendam interminate aku gara-gara aku lapor ke labor. Dia itu waktu tak laporin ke labor itu dia bilang gini, ya udah kamu kalau misalnya mau ngelaporin aku ke labor, kamu tak interminate, kamu nggak bakalan bisa ke Hongkong, kamu bakalan tak backlist. Aku bisa sewa pengacara buat backlist kamu. Terus aku bilangin sewaan aku loh ya punya KJRI. Aku bilang masuk ya ini warga negara Indonesia kena masalah kok dia nggak bantuin aku. Lek kamu salah ya wes berarti aku masuk penjara. Lek aku yang salah ya berarti ya itu resikomu lo nggak ngelakuin. Aku bilang kayak gitu. Nah dia ngomong gini, aku tuh nggak sejahat itu ya, kalau aku jahat aku bisa sewa pengacara. Sewan mbak, aku bilang kayak gitu toh. Ini tuh lo cuman masalah kontrak kerja beda kok bisa sampai kemana-mana. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak sehari 2 hari kerja di Hongkong pak, kayak gituin toh. Aku juga nggak ujuk-ujuk masuk Hongkong. Aku tuh dibekali ilmu loh di PT itu gimana. Aku nggak cuman kamu loh pak yang pinter, kayak gituin kan sama dia. Kalau emang kamu ngerasa bener ya udah lakuin aja, monggo tak gituin toh. Terus dia tuh nggak ngomong apa-apa. Terus ini agent itu ngomong gini sama dia, kamu harus hati-hati sama anak itu tuh pinter ngomong katanya. Terus aku ngomong, loh kamu nggak boleh begitu, kamu kan agentku, aku kan bayar kamu 4.000. Aku bilang kok kamu nggak belain aku bilang kayak gitu. Kok bayar 4.000 terus kamu? Hah? Lah kok bayar 4.000 kamu?
nggak tahu, suruh dia bayar 4.000 karena cari majikan kan. Loh, enggak lah, di Hong Kong nggak boleh bayar 4.000. Bisa dilaporin Sudah kadung 4.000 itu kan dia 2.000, majikan aku 2.000. Loh. Maksudnya gimana ini? Dulu kan nyari majikan internet itu loh, Mem. Di internet cari gaji yang gede itu loh. Nah, terus aku dulu punya agent beda. Agentku bukan sebentar. Jadi kamu bayar agent 2.000. Iya, bayar terus majikanku 2.000 terus itu cek kesehatan kan loh, Mem. Cek kesehatan itu cuman dicek air kencing sama ambil darah, nggak dites itu. Paru-paru itu nggak termasuk tes, kita nggak dites itu. Aku nggak dites. Cuman air kencing, darah, wes terus pulang itu loh, suruh bayar 2.000, Mean. Loh. Sama visanya itu diurusin sama visanya dapat setahun, itu yang ngurusin si agent. Sebentar. Medical, visa, kontrak kerja, itu semua yang menanggung adalah majikan. Tidak boleh mengambil dari para pekerja. Itu udah salah. Ini peraturan. Kita berbicara tentang peraturan. Pekerja hanya boleh membayar 10% dari gaji. Lah itu kan kata agennya itu mungkin itu kalau ambil CC sekarang itu 11.000 katanya, itu tak kasih kamu 1.000 itu karena kamu cari sendiri katanya kayak gitu. Bukan, masalahnya kan kamu bayar dong. Aku masih majikan bayar berapa pun nggak peduli. Kenapa kamu bayar? Nggak tahu, makanya udah kadung itu tuh, makanya agentku nggak mau belain aku tuh, makanya tak jawab terus tuh itu. Wah, salah itu loh, sudah salah itu. Wah, aku 2 kali loh, Mem, dikatain kamu itu nggak punya sopan sama agent tuh, aku dikatain Meo 5, wah. Lah kan gini ya, Mem, bukannya aku ya kan aku udah bayar kamu tuh walaupun orang Hong Kong mbok yo nolongin aku kan, kalau nggak ada aku emang kamu dapat duit. Betul. Ya kalau nggak cuma dari aku ya emang dari orang lain, tapi kan tugas kamu kan bantuin aku toh. Masuk aku tanya hari liburku kapan, nggak mau jawab, tak telepon nggak mau ngangkat. Loh piye toh? Meskipun aku nggak nyari majikan di kamu, aku bawa majikan sendiri, mbok yo bantuin aku loh. Itu kan hal sepele toh, nanya hari liburku kapan, hal sepele toh, Mem. Masa ya nggak ada waktu sama sekali, terus tak telepon nomor teleponnya toh. Nomor telepon kantor nggak dibalas, nggak diangkat. Terus ini tak telepon nomor itu, telepon biasa itu, terus diangkat sama mbak Indo. Ini apa namanya, agenmu namanya siapa? Namanya ini. Ya tanya sama dia kapan liburnya, katanya gitu. Oh ya udah, aku bilang kayak gitu. Terus waktu itu bulan 6 itu ada masalah sama labor itu gara-gara kontrak kerja itu. Nah sekarang itu aku ngerasa takut gitu. Kok majikanku balas dendam sama aku gimana? Ya kalau dia balas dendam tak bawa pedang naga puspa. Nah. Aku nggak masalah, aku pulang Indo nggak masalah. Kalau misalnya bulan depan, bukan misalnya aku di-terminate, aku nggak ada masalah. Tapi nanti aku bisa masuk Hong Kong lagi nggak yo, Mem yo? Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada siapapun yang bisa blacklist kamu kecuali imigrasi. Paham? Iya. Nah, jadi nggak usah takut. Itu chat dari waktu chatku ke KJRI itu masih tak simpen sampai sekarang. Teleponanku sama labor itu, Mem, itu lo tak rekam karena aku nggak mau bodoh nanti aku kayak bunuh diri toh. Betul. Tak rekam semua. Aku rumah itu ibuku bilang tolong bersihkan rumah ini yang D, tolong bersihkan rumah ini yang C. Itu tak rekam tak screenshot semua, ada buktinya semua. Makanya dia bilang sama aku bakalan sewa pengacara. Sewan, aku bilang aku tuh orang Indonesia, nggak mungkin KJRI itu nggak mau nolongin orang Indonesia tuh nggak mungkin. Kamu salah berarti ya aku resikomu. Aku yang salah, aku nggak apa-apa mlebu penjara, aku bilang kayak gitu tau sama dia. Terus terus dia bilang gini, aku nggak mungkin sejahat itu, nggak apa-apa Pak, daripada kayak gini kan sama-sama kamu nggak bahagia. Aku bilang gini, 没关系啊，现在都你不高兴，我都不高兴。你现在有交apa itu apa ya waktu itu aku bilang pengacara itu. Lawyer. Kamu mau lawyer, 你要找 lawyer， 我都没关系啊，aku bilang kayak gitu toh sama dia. Terus dia bilang, aku tuh nggak sejahat itu, kata dia kayak gitu. Terus aku bilang,
nggak, itu tuh kayak gertak omongan, tapi digeretak ganti tuh kayak mempem gitu loh. Maka dari itu banyak orang menyepelekan. Saya dan Anda itu tidak takut untuk dipenjara selagi kita benar. Saya pribadi Aku nggak ngerasa salah kok, Mem. betul. Jadi aku sendiri pun bilang silahkan penjarakan saya kalau memang saya salah. Tapi jangan lupa saat saya dipenjarakan saya deledel semuanya. Saya akan bongkar semuanya. Bener nggak? Karena Iyalah. kita kan melakukan semua itu karena paksaan dari kalian, dari permainan kalian. Kadang kita sebagai orang Indonesia itu serba salah, Mbak. Disayangi nggak rumongso gitu loh. Makanya aku gimana ya, aku telepon sampean tuh, aku tahu kalau telepon sampean itu bakalan direkam, terus bakalan disebarin. Nggak apa-apa Mbak, kita ya meskipun pembantu, tapi pembantu itu ya harus cerdas lah, jangan digertak majikan terus walah aku malah takut malah nelongso dewe kalau merasa ini nggak sesuai, itu nggak sesuai, terus kita udah kerja udah nggak usah takut. Betul, selagi kita benar, kan saya selalu bilang selagi kita benar nggak usah takut apapun kita lalui. Dan saya selalu bilang resikonya adalah kita melanggar peraturan, kita yang dipenjara. Tapi jangan lupa kalau kita dipenjara kita bongkar semuanya. Selagi kita punya bukti kan ngapain lo takut uang lunak, walaupun dia punya uang. Aku percayanya gini, kalau Hongkong, negara Hongkong, A itu ya A, B itu ya B, nggak kayak oh nanti tak kasih duit kamu nanti bener, kan nggak begitu toh. Betul. Hongkong adalah negara Hongkong, ini yang saya suka. Makanya kalau ada majikan yang memang mau main, ya kita main bareng gitu loh. Jadi kan lebih nyantai. Bener nggak? Iya, kalau dia misalnya dia ngeretak nanti kamu tak penjara. Kita itu di sini tuh ada yang bakalan nolong, walaupun agent kita nggak baik kan, ada orang lain, ada kayak apa sih Mem, perkumpulan itu masuk yang nggak nolong tuh kok ya nggak mungkin gitu loh. Betul. Dan aku kan ada beberapa organisasi di luar sana yang bisa bantu kalian. Kalau aku pribadi aku cuma bermain YouTube, aku cuma bantu nyebarin aja. Tapi sebenarnya kan yang punya pengacara atau pendamping kan beberapa organisasi itu kan ada. Jadi biasanya aku lempar juga ke organisasi karena saya kan pribadi, saya itu nggak punya kekuatan. Ya Allah, makasih banyak loh Mem, aku kok diangkat teleponnya, malah ditelepon lah aku. Iya, syukur alhamdulillah, saya juga senang. Nomormu tak catat, ntar kalau ada apa-apa setidaknya aku ingat siapa kamu sayang. Iya, makasih banyak Terima kasih ya. sudah berani menegaskan apa yang kamu inginkan. Inilah yang saya suka. Jadi jangan sungkan, jangan takut kalau kamu benar. Saya suka. Iya, walaupun nantinya sama agent kita dibilang mau 5, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mau 5 orang, kita lo nggak salah. Betul. Itu kan mereka ngeretak gitu kan karena mereka salah toh. Betul. Kalau mereka benar, mereka tidak akan ngomong apa-apa. Karena mereka tahu peraturan. Jadi terima kasih jadi orang hebat. Terima kasih kamu sudah menunjukkan dirimu sendiri dan tetap sehat dan semoga jadi berkah rezekimu. Makasih banyak ya Mem ya. Iya sayang, terima kasih ya. Iya, makasih ya Mem. Terima kasih sudah berbagi. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Oke. Tetaplah jadi orang baik dimanapun keadaannya dan bagaimanapun keadaannya. Saya sangat bersyukur sekali di mana mbaknya ini tegas. Ya kayaknya dia ngelama ya. Kayaknya dia nggak sopan ya. Kayaknya dia itu pemberontak ya. Tapi ingat, dia melakukan seperti ini karena efek dari banyak hal ya. Satu hal, majikan selalu bertengkar. Kenapa sih kalau saya bertengkar sama suami, saya itu lebih baik menyuruh, Mbak, sampean keluar dulu Mbak. Saya nyuruh Cece saya keluar. Kenapa? Karena saya tidak ingin efek dari pertengkaran itu ngefek ke dia. Dan satu hal, setelah saya bertengkar sama suami saya atau saya marahin anak saya, itu biasanya saya tidak melibatkan Cece saya atau saya bermuka masam dengan Cece saya. Kenapa? Karena satu hal, saya paham banget perasaannya para Cece bahwa majikan yang bertengkar efeknya mau tidak mau ke kalian. Dan mbaknya ini benar, dia merasa bahwa waduh bertengkarnya seganas ini. Terus kedepannya bagaimana kalau dipukul, hantam-hantaman bagaimana? Jadi ini adalah masukan yang terbaik. Saya senang banget dengan cara dia bicara. Jadi pertama kali saat dia bermasalah, dia lapor agennya. Apa yang dia lakukan adalah melaporkan agennya. Ini adalah step yang benar. Jadi kalau ada masalah, orang yang pertama dicari itu bukan saya sebenarnya. Orang yang kalian cari pertama itu adalah agen kalian. Kenapa? Karena agen kalianlah yang bertanggung jawab atas dirimu. Agen kalianlah yang tahu keadaanmu, dan agen kalianlah yang tahu nomor majikanmu, dan agen kalianlah yang
mengerti keadaanmu dan keadaan majikan. Tapi jika seandainya majikan, agent tidak peduli, ya silakan lapor ke KJRI. Nah, setelah lapor ke KJRI katanya suruh sabar dan tidak ada tindak lanjut. Mbaknya ini meneruskan ke labor. Sampai di labor, baru mereka berkomunikasi satu sama lain. Setelah kenapa tidak di first step aja ya? Maksud aku di agent, mati di agent gitu loh. Kasusnya itu mati di agent. Tapi kan sekali lagi saya tidak menyalahkan agent. Saya pernah jadi staff agent, jadi tidak cuma satu yang ditanganinya. Jadi saya paham sekali. Setidak-tidaknya waktu datang ke KJRI harus menegur agent ini. Tapi nyampe di KJRI juga mandek. Akhirnya dia ke labor, sampai ke labor baru ditanganin satu persatu. Dan anehnya sudah diberitahukan bahwa kalau Cece yang bekerja itu tidak boleh bayar lebih dari 10%, dan agent ini menarik 2.000, Mbak. Udah berapa persen itu? Sudah berapa persen itu? 50% dari gaji para TKW. Dan saya yakin di luar sana masih banyak praktek-praktek seperti ini. Dan agentnya nggak mau nolong gitu loh. Orang Indonesia itu gini loh, satu hal. Orang Indonesia itu bayar nggak apa-apa. Tapi saat ada masalah, tolong dibantu. Ini orang Indonesia. Saya pribadi juga kayak gitu, nggak apa-apa. Saya bayar 1.000 atau 2.000 atau 3.000, nggak apa-apa. Yang penting segala keluh kesah kita itu ada yang menerima. Karena orang Indonesia itu takut kalau ada masalah. Daripada agent yang nggak bayar tapi nggak tanggung jawab. Orang Indonesia sebenarnya nggak ada masalah. Tadi aja saya bilang, gimana Mbak? Harus dituntut ini, suruh bayar. Dia pun nggak mau. Karena memang orang Indonesia itu sebenarnya satu hal. Tidak ada orang Indonesia mencari masalah. Walaupun ada masalah. Jadi ini yang perlu dipahami oleh orang Hongkong. Saya tuh masih ngupek-ngupek anak saya untuk kasih alasan atau ngomong sama orang Hongkong bahwa nek pembantumu gak renew itu bukan karena dia tidak suka sama kamu, tapi kamunya yang tidak baik sama Cece. Jadi jangan selalu menyangka, otak kayak ho, gitu mulai kan, mulai mau kan. Ho-nya itu di mana? Ho-nya sekali, 1 tahun sekali dikasih tanko, tapi yang 12 bulan 30 hari. Jadi 365 hari itu dikurangi 1 hari ulang tahunnya dia aja dia baik, selebihnya itu majikan jahat. Jadi di sinilah saya itu ingin Thomas menjelaskan dalam bahasa dia dengan gaya-gaya dia, di mana ayolah orang Hongkong berpikir, kenapa sih Cecemu nggak mau renew? Jadi jangan menyangka, jangan menduga bahwa Cecenya itu saya saksikan. Harusnya kamu tepuk dada tanya selera. Nah giliran udah mau habis kontraknya, kalian tuh baik sama Cece, membuat Cece riwuh. Tapi sikap kalian berubah saat Cece sudah tanda tangan dan visa turun, itu kembali lagi ke asal gitu loh. Makanya sangat sulit bagi saya pribadi hanya memberikan informasi, memberikan dukungan pada Cece, tapi majikan tidak memahami. Bahkan ada beberapa majikan yang Koko Thomas komplain ke saya itu, tim ke Hong Kong yang tuh sek Pak Lai ya. Chen ko Cece, tính kayak gue benci ya. Jadi aku harus jelasin juga ke Thomas bahwa tidak semua orang Hong Kong itu tahu peraturan. Ini saya butuh dukungan dari sementara Mas Thomas kan terlalu sibuk pulang habis kerja ya sekedar bantu-bantu, terus habis itu dia main game ya namanya dia masih suka game ya. Jadi saya kadang-kadang masih mikir 1 jam dia masih mau main game, tapi sekarang sudah baik karena mau membalas SMS saya walaupun di Google Translate ya. Jadi dia sangat mengalami berat banget hari ini karena dia belajar bahasa Indonesia pakai Google Translate. Karena itu saya butuh dukungan dari kalian semua agar kita bisa lebih baik lagi, kerja lebih ekstra lagi, dan memberikan dukungan-dukungan itu secara moral pada kita semua. Dan ingat buat mbak-mbaknya yang di luar sana, jangan pernah lelah, jangan pernah lemah. Saat kondisi kita tidak memungkinkan, jangan pernah putus asa. Karena percaya atau tidak, debu yang diciptakan itu pun ada manfaatnya. Benar nggak? Debu itu apa sih manfaatnya? Buat orang itu loh yang mau sembahyang, mau wudhu itu, tayamum ya. Jadi debu aja bisa dipakai seperti itu, apalagi kita manusia. Jadi percayalah bahwa hidup kita itu ada rencana Tuhan yang indah. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah ada yang jelek. Itu yang saya tahu. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang saat ini mendapatkan majikan kurang baik, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, percayalah hidupmu ini sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan kamu.
Jangan pernah peduli sama orang yang tidak pernah membutuhkan kamu. Karena kamu adalah segalanya bagi keluargamu. Dan itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Satu pesan saya, berhati-hati di luar sana. Karena apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih. Bye-bye.